Wattibaul janais, mengantar jenazah. Ingat, orang muslim kalau mati nggak bisa ke kuburan sendiri, nggak bisa mandi sendiri. Ini Pak, kebetulan matinya di kolam renang, ya tetap harus dimandikan. Karena orang yang mati tenggelam itu di perutnya banyak isi, harus dikeluarkan. Supaya nanti jangan sampai perutnya masih ada isi lalu dibungkus kain kafan lalu keluar basah, lalu orang nyangka, waduh, kok jenazahnya basah. Mungkin terlalu banyak makanan haram dalam perutnya. Tuh orang-orang ada yang punya dugaan aneh. Ya kalau dia mati ini dimandikan. Nanti yang gali kuburan juga kita. Ittiba janais itu bukan cuma ngantar ke kuburan, enggak, tapi juga mengurus sampai selesai. Enggak bisa gali kuburan. Kebetulan yang mati penggali kubur Pak. Ya tetap harus mandiin dulu baru dikubur, bukan langsung lagi gali kuburan mati lalu diuruk. Enggak begitu. Itu ittibaul janais teman-teman. Lalu ijabatud dakwah, kalau diundang datang, karena orang ngundang Anda, mereka udah nyiapin makanan. Kalau Anda nggak datang, makanannya nggak ada yang makan. Tenang Pak, yang datang dikit saya akan bawa. Itu namanya rakus. Anda selalu nyari celah di antara hadis-hadis Nabi. Ya artinya mereka sudah siap menyambut Anda, sudah gelar gelar karpet, gelar tikar, datanglah. Mereka pengen kita ngaji. Mereka seneng, mereka ngundang pengen didatengin. Tapi saya nggak diundang datang Pak, itu kurang ajar. Nggak diundang datang, udah gitu makannya banyak lagi. Jadi pada dasarnya itu kita memperlakukan orang, kalau kita ngundang pengen didatengin, maka orang ngundang kita juga harus datang. Segitu itu. Masya Allah Nabi kita ya, dengan ucapan singkatnya. Watasmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Hajim, alhamdulillah, doakan yarhamkallah. Hadis saya Nabi Umaroh al-Bara' bin Azib. Bara' nggak pakai tasydid ya, bukan Bara' tapi al-Bara' bin Azib. Tapi kenapa nggak pakai tasydid? Itu nama orang. Al-asma la tuqas. Nama itu nggak boleh dikiaskan. Dia namanya Bara', bukan Bara'. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu maqala amarona Rasul sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Ini 7 nih, kok tadi 5? Sebenarnya yang disuruh ke kita banyak, cuma Nabi kadang nyampein di sini 5, nyampein tempat lain 6, kadang 7. Anda nggak usah kaget, Nabi kok pelin-pelan? Bukan pelin-pelan, memang sesuai kondisinya. Wa nahana an sab'in, melarang kita dari 7. Amarona biyadatil marid, kita disuruh menjenguk orang sakit. Wattibaul janazah, mengurus jenazah sampai di kuburan. Watasmitul atis, mendoakan orang yang bersin kalau membaca bismi alhamdulillah. Wa ibradul muksim, membantu orang melaksanakan sumpahnya. Wa nasil madzlum, menolong orang yang didolimi. Wajibatud da'i, mendatangi undangan. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Wa nahana an khawatim au takhattum bidzahab. Ini juga sama, syakun minarawi. Kalau khawatim berarti dilarang cincinnya. Kalau takhotum, mengenakan cincin. Kalau tanya saya, lebih bagus takhotum. Karena kalau mau cincin emas boleh, yang penting jangan dipakai. Yang nggak boleh kan pakai cincin emas. Kenapa sih nggak boleh? Laki-laki jangan. Kalau perempuan tuh perhiasan. Dirinya adalah perhiasan, dikasih emas juga pantas. Laki-laki enggak. Aw mayunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin. Perempuan tuh hilyah, jadi dihalalkan. Wansur bin bil fiddah, minum pakai gelas perak. Nah jangan berlebihan, gelas biasa aja. Tapi kan saya kaya banget, ya bukan untuk diflexingkan. Wa anil mayathil humur wa anil qasi itu pakaian yang mahal ya, kalau dulu disebut dengan sutra. Kan pakaian itu ada yang mahal banget teman-teman. Aduh, kita sebagai penggemar Ramayana tuh nggak pernah dapetin pakaian mahal sih ya. Ramayana tuh loh, saya nyebut merek lah ini, yang potongan harganya setahun penuh tuh loh, nggak ada kortingan. Tapi nanti Anda masuk ke mall-mall yang besar teman-teman, itu harga baju polos 2 juta. Baju kaos dalam bapak-bapak itu ada yang 5 juta. Masya Allah, saya bilang mahal banget ini. Padahal dipakainya di dalam, nggak kelihatan. Ini dilarang sama Nabi. Wanlubsil harir, sama aja kosi, harir, istibrok, dibat, sama ini. Nggak boleh berlebihan. Walaupun Anda kaya, silakan kaya, tapi jangan flexing, karena menyakiti orang miskin. Orang miskin yang pakai baju sobek atau baju yang sudah kekecilan, tiba-tiba Anda dengan
berlebihan pakai baju yang seharga berapa gitu ya. Normal saja teman-teman. Nikmati hidup dengan cara yang baik tanpa menyakiti orang. Menyakiti orang. Anda bisa hidup, bisa. Kita adalah orang yang hidup tanpa menyakiti orang lain. Kan normalnya begitu. Tapi ada orang yang berlebihan dalam menampalkan dirinya sehingga kemudian menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain dalam artian, ya Allah, kok dia enak banget, kok dia begini, dan dilakukan secara terus menerus. Nah, itu kan ada keinginan yang mungkin masuk kategori buruk. Nabi sudah mikirin, silakan Anda punya harta yang banyak, tapi tidak perlu dipertontonkan, karena nanti ada orang yang sekedar makan susah, tapi kemudian melihat Anda, dia merasa semakin sedih. Ya Allah, ada orang yang kayak gitu, ya Allah gitu kira-kira ya. Ini penjelasan versi saya. Tentu Nabi dengan hadisnya itu bisa ditafsirkan lebih banyak lagi, lebih detail lagi, lebih keren lagi ya. Anda punya tugas untuk merenungi. Ketika baca hadis, Nabi pengen ngomong apa sih? Dan mungkin penjelasan Anda akan lebih komprehensif dari yang saya sampaikan. Ala kulli hal, natamata bi qiraatil hadis, selalu bahagia saya membaca hadis. Lagi-lagi hadis itu obat kangen kita pada orang yang kita cintai ya. Masalah penjelasan cocok nggak cocok, ya cocok alhamdulillah, nggak cocok juga alhamdulillah. Namanya juga saya membacakan hadis dan mencoba menjelaskan sepemahaman saya. Dan apapun itu teman-teman, kita akan selalu menunjukkan kekaguman pada Nabi yang sudah berpikir sedemikian semakin lengkap, sehingga ketika kita baca, kalau dalam konteks hari ini kita memahami bahwa ternyata sayang itu nggak melulu dimanjakan, tidak melulu diberikan, tidak melulu dielus-elus, tetapi dilarang pun, ditegur pun bagian dari sayang. Karena kita mewujudkan sayang dengan aktivitas dan perbuatan yang memastikan orang itu akan menjadi bahagia dan baik. Dan kadang-kadang untuk bisa memastikan orang lain bahagia dan baik, itu kita harus menegurnya, bahkan menghukumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.